lini serang timnas Indonesia sejauh ini masih menjadi pekerjaan rumah besar yang perlu diselesaikan. Dari 4 pertandingan di babak 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, timnas Indonesia sangat minim menciptakan gol. Rafael Strijk dan kawan-kawan hanya mencatatkan 18 tendangan, 9 tendangan on target dan mencetak 4 gol. Timnas Indonesia membutuhkan penyerang yang bisa diandalkan untuk bisa menyempurnakan permainannya. Celah Indonesia terekspos pada laga melawan Cina. Lini belakang yang tampil kurang prima membuat tim kebobolan 2 gol lebih dulu. Dalam kondisi tertinggal, Indonesia dituntut menyerang untuk menyamakan kedudukan. Tetapi, skuad Garuda terlihat begitu kesulitan dan hanya mampu memperkecil kedudukan pada menit ke-86. Itu pun dicetak oleh gelandang Tom Haye. Ini merupakan tantangan bagi timnas Indonesia. Sebab sejauh ini sangat sulit mencari seorang penyerang yang sesuai dengan kebutuhan strategi Sinteyong. Pilihan untuk mencari penyerang diaspora pun juga cukup sulit. Karena Belanda yang dihuni banyak pemain diaspora, saat ini juga kesulitan mencari seorang penyerang. Saat ini, ada nama beberapa penyerang yang dikaitkan dengan timnas Indonesia, diantaranya Ole Romeni dan Mauro Zylstra. Nama Ole Romeni kembali muncul setelah beberapa waktu lalu sempat dikabarkan akan menjalani naturalisasi menjadi WNI. Namun sejauh ini, belum ada kejelasan apakah Ole Romeni segera diproses. Meski begitu, beberapa tanda-tanda Ole akan menjalani naturalisasi pun bermunculan. Pemain 24 tahun ini disebut telah menjadi andalan FC Utrecht sejauh musim ini. Ia tampil 7 pertandingan dengan mencetak 2 gol. Adapun sosok Ole Romeni menjadi salah satu yang diidamkan untuk membela timnas Indonesia, sebab ia akan menambah amunisi di lini serang skuad Garuda yang dianggap masih kurang tajam. Keistimewaan pertama berkaitan dengan sosok Ole Romeni, yaitu bisa dimasukkan ke dalam proyeksi jangka panjang timnas Indonesia. Seperti diketahui, Ole Romeni merupakan penyerang berusia 24 tahun, kelahiran Nijmegen pada 20 Juni 2000 silam. Usia yang tentu saja bakal menguntungkan timnas Indonesia jika berhasil menaturalisasinya sedini mungkin, mengingat Ole Romeni merupakan striker muda berpengalaman yang kini juga sukses menembus skuad senior FC Utrecht. Selain itu, usia Ole Romeni juga sangat disukai oleh pelatih kepala timnas Indonesia Sinteyong. Keistimewaan yang kedua adalah tipikal gaya permainan. Ole Romeni dikenal sebagai bomber dengan karakter permainan menyerang defensive forward atau striker modern. Karakter bomber yang memiliki kemampuan menyerang dan bertahan sama baiknya. Ia juga dikenal sebagai striker yang mau bekerja keras untuk membangun serangan di semua sisi. Tercatat, Ole Romeni pernah membukukan 11 gol dan 1 assist dari 33 pertandingan bersama dengan FC Emmen di Liga 2 Belanda pada musim 2022-2023 lalu. Di musim 2019-2020, Ole Romeni juga tampil mengesankan di Liga 2 Belanda bersama dengan NEC Nijmegen dengan 8 gol dan 2 assist dari 27 pertandingan. Di musim perdananya di Eredivisie Belanda, Ole Romeni mampu membukukan 1 gol dari 15 laga dengan 509 menit bermain. Awalan yang cukup mengesankan bagi pemain muda yang baru merumput di kasta tertinggi. Dan keistimewaan yang ketiga adalah kemampuan Ole Romeni yang tidak hanya bisa dimainkan di satu posisi saja. Seperti diketahui, sosok ini dapat dimainkan di 4 posisi berbeda, yaitu penyerang tengah, sayap kiri, sayap kanan dan juga gelandang serang. Sementara itu, nama Mauro Zylstra juga kembali mencuat ke permukaan pasca gagalnya Indonesia mendulang poin ketika bertandang ke Cina. Dalam obrolan dengan Yusa Nugraha di channel YouTube Yusa Nugraha, Zylstra sudah mengonfirmasi jika ia punya darah Indonesia dari sang nenek. Baru berusia 19 tahun, musim lalu ia tampil gacor bersama dengan NEC Nijmegen usia 21. Mauro tampil beringas dan sempat menjadi top skor dengan koleksi 8 gol dan 1 assist hanya dari 12 laga. Mauro Zylstra dikenal sebagai pemain yang punya kekuatan dalam hal kecepatan, penyelesaian akhir, naluri, pergerakan serta tubuh yang atletis. Kabarnya, pihak PSSI sendiri sudah mulai menghubungi Mauro Zylstra setelah mengetahui penampilan apiknya bersama dengan NEC Nijmegen usia 21. Ya, saat ini sedang dalam proses. Begitulah mereka menyebutnya. Saat ini kami sedang mengurus paspor saya. Mereka sedang memeriksa dokumen. Dan jika semua lancar, saya akan segera terbang ke Indonesia. Kedatangan 2 penyerang muda tersebut tentu akan membuat lini depan timnas Indonesia semakin istimewa. Timnas Indonesia sejauh ini masih kesulitan untuk menentukan striker tajam. Nama-nama seperti Rafael Strijk, Hoki Caraka hingga Dimas Derajat belum bisa menjawab kepercayaan dari Sinteyong. Jika benar-benar bergabung dan menjadi punggawa timnas Indonesia, Ole Romeni dan Mauro Zylstra akan membentuk trio mengerikan timnas Indonesia bersama dengan Ragnar Oratmangun. Pemain milik FC Vidandre itu posisinya tak tergantikan di lini depan timnas Indonesia. Ragnar
juga merupakan pemain yang disiplin dalam bertahan dan menyerang. Sejauh ini, ia telah mencetak 2 gol di kualifikasi Piala Dunia 2026.